Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev adalah bentuk dejavu yang hampir sempurna dari DDP versus Khamzat. Seperti yang saya bahas dalam video preview di tanggal 15 September, pertandingan Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev memiliki aura yang sangat kuat dengan dejavu DDP versus Khamzat, di mana sebelum fight, narasi dan drama yang dibangun hampirlah mirip. Yaitu narasi dari JDM yang menyatakan bahwa ia siap bergulat dengan Makhachev, meskipun ia yakin Makhachev akan mampu men-takedown-nya, tapi ia juga yakin akan mampu bangkit kembali dengan kemampuan scramble-nya. Dan itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh DDP sebelum fight melawan Khamzat. Sesi press conference juga mirip, di mana sang penantang justru malah mendapatkan sambutan yang luar biasa, sedangkan sang juara malah mendapatkan sorakan bu dari para penonton. Ya, ini sebenarnya bentuk disrespect sih, terutama pada DDP. Hingga DDP harus menunggu momen mereka diam dulu untuk berbicara, seperti layaknya guru sekolah yang menangani siswa-siswi yang ramai di kelas. Tapi bedanya, DDP sangat mampu menguasai panggung press conference, sehingga JDM yang belum terbiasa di panggung sebesar ini sebagai sorotan utama, terlihat kurang mampu mengontrol panggung dengan baik. Narasi yang sama juga terjadi perihal kardio sang penantang, di mana saat itu, banyak yang meragukan kardio Khamzat mengingat ia sempat kehabisan bensin ketika melawan Kamaru Usman di ronde ketiga. Dan narasi hampir serupa juga terjadi pada Islam Makhachev, di mana ada beberapa pihak yang mempertanyakan kardio Makhachev di kelas welter. Bukan karena kardionya terkenal kurang baik seperti Khamzat, tapi karena Makhachev memutuskan bulking ketat untuk menaikkan massa ototnya. Dan secara teori, memang menaikkan massa otot akan meningkatkan power, tapi menurunkan kardio. Dan ingat, meragukan itu bukan meremehkan, tapi sekedar penasaran saja, dan tidak ada satupun yang bilang kardio Makhachev itu jelek, tak seperti kardio Khamzat yang dulu memang terkenal buruk. Jadi, narasi dan drama menjelang laga JDM versus Makhachev benar-benar seperti dejavu DDP versus Khamzat. Mungkin karena kemiripan itu yang menyebabkan DDP memprediksi Makhachev akan menang, karena tidak peduli bagaimana ia menyukai JDM, tapi gulat dari para pegulat elit MMA seperti Makhachev dan Khamzat berada di level berbeda dan DDP tidak yakin JDM akan mampu mengatasinya. Saat itu di video preview, saya menyatakan bahwa akankah dejavu ini akan memiliki klimaks yang sama atau klimaks yang berkebalikan. Dan ternyata klimaks yang terjadi di pertandingan mereka kalaupun tidak bisa dikatakan sama, tapi sangat bisa dikatakan hampir sempurna. Narasi yang dibangun JDM benar-benar tidak terjadi di oktagon, di mana ia sama sekali tidak mampu menjawab takedown dan ground control dari Makhachev. Bahkan dalam urusan takedown defense, JDM benar-benar hancur, di mana dari 4 percobaan takedown Makhachev, 4-empatnya berhasil, yang artinya presentasi keberhasilan takedown Makhachev di laga itu adalah sempurna atau 100%. Dan sedikit edukasi di ronde kedua, itu tidak dihitung takedown, karena yang berniat melakukan takedown adalah JDM, dan Makhachev hanya mengcounter takedown JDM. Dan teman-teman pasti ingat bahwa DDP mengalami hal yang sama. Meskipun DDP sedikit lebih baik karena masih mampu menahan 5 takedown dari 17 takedown yang dilancarkan Khamzat, tapi ya tetap dihitung acur juga sih. JDM dan DDP yang bernarasi mampu meladeni ground control Makhachev dan JDM juga berakhir mengenaskan, di mana mereka sama-sama didominasi habis-habisan. JDM didominasi selama hampir 20 menit dan DDP merana di ground selama 21 menit. Tentu sebuah pengalaman yang sama sekali tidak mengenakan bagi sang mantan juara. Tapi meskipun sama-sama mendominasi, gaya gulat Makhachev sangat berbeda dengan Khamzat. Seperti yang dikatakan Daniel Cormier, meskipun Khamzat sangat luar biasa, tetapi senjata takedown Khamzat sejatinya hanya satu, yaitu double leg takedown, atau mengambil langsung 2 kaki lawan untuk dijatuhkan ke bawah. Tapi karena kecepatan dan power yang digerakkan Khamzat sangat tinggi, para lawannya tetap saja kesulitan mengantisipasinya. Tetapi Makhachev berbeda. Makhachev adalah definisi sejati dari the pinnacle of fight IQ,
atau puncak dari Fight IQ, di mana ia benar-benar menguasai gulat MMA dengan sangat baik. Makhachev mampu melakukan double leg, single leg, sapuan kaki judo, sapuan tangan, dan berbagai jenis takedown lainnya. Selain itu, berbeda dengan Khamzat yang gerakannya bisa diprediksi, Makhachev benar-benar tak bisa diprediksi karena saat stand striking, setup-nya tampak benar-benar seperti seorang striker level elite, lalu hanya dalam sepersekian detik, ia langsung mampu mengubahnya menjadi setup gulat. Berbeda dengan Khamzat yang sedari awal sudah mempersiapkan setup takedown, tapi power dan kecepatannya mampu meruntuhkan pertahanan lawannya. Tapi sebagai bayarannya, energi dan kardio Khamzat akan lebih cepat terkuras. Bahkan ketika Khamzat sudah berlatih mati-matian untuk meningkatkan kardio, Khamzat tetap mengalami penurunan bensin drastis di ronde 5 hingga mampu dibanting oleh DDP dan sempat mengontrol Khamzat dalam 1 menit. Ya, meskipun DDP sendiri juga badak banget sih. Tapi Makhachev karena tekniknya super high level, kardionya lebih hemat, dan meskipun tetap terlihat sedikit ngos-ngosan di post-fight interview, tapi itu wajar karena ini adalah debut Makhachev di kelas welter dan dia juga habis teriak-teriak selebrasi kemenangan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Joe Rogan kemarin, yaitu there is a fighter and there is Islam Makhachev, di mana kurang lebih artinya adalah ada level seorang fighter dan ada level seorang Islam Makhachev. Itu menunjukkan bahwa level Fight IQ Makhachev menurut Joe Rogan adalah yang tertinggi dari yang pernah ia lihat. Mungkin hanya Jon Jones saja yang setara dengan Fight IQ Makhachev. Karena itu, Makhachev sejatinya sudah layak disejajarkan dengan para fighter yang berstatus the greatest of all time. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke, first react, yang kedua ya, second react berarti. Oke, Makhachev memang tampil luar biasa, dan kalau misalnya nanti Selasa tidak diupdate rankingnya menjadi raja pound for pound, itu udah gila sih. Memang harusnya Makhachev yang layak menjadi raja pound for pound seperti itu. Dan di kesempatan ini saya juga ingin sedikit melakukan klarifikasi lah ya, sedikit klarifikasi gitu. Saya memang dalam posisi netral dalam hal ini, dalam hal fans ya. Saya bukan fansnya Islam Makhachev dan saya juga bukan fansnya JDM. Tetapi di pertandingan ini memang saya lebih mendukung Makhachev dan mengunggulkan Makhachev untuk menang. Begitu. Kenapa? Ya karena yang pertama saya fansnya Khabib dan saya menyukai Islam karena saya menyukai Khabib. Bukan dari awal saya menyukai Islam Makhachev. Itu yang pertama. Jadi saya sama sekali bukan hatersnya Makhachev. Dan saya juga bukan fansnya JDM gitu. Lah Bang kan beberapa kali memuji JDM. Lah memang saya harus ngefans dulu untuk memuji gitu. JDM memang fighter yang hebat, fighter yang luar biasa bagus JDM gitu. Alasan tadi kenapa dia tampak biasa saja ya karena lawannya jauh lebih bagus, yaitu Islam Makhachev gitu. Jadi memang kesalahan saya adalah saya membuat video short dari cuplikan video panjang saya. Nah, memang tujuan saya membuat video short itu adalah harapannya untuk mempromosikan video panjang saya, karena kan channel ini masih sangat kecil dan saya berusaha untuk menaikkan lebih gitu kan. Dan tidak ada bahasa kasar, tidak ada bahasa fitnah atau apapun, murni skill to skill. JDM itu memang punya skill luar biasa dan dalam beberapa short memang saya tampilkan skillnya JDM. Tapi ternyata rencana saya tidak semulus yang saya pikirkan. Ternyata retensi orang untuk menonton video panjang dari menonton video pendek itu masih kecil gitu. Jadi saya aja yang kepedean gitu kan. Jadi dikiranya saya fansnya JDM karena memuji JDM gitu kan. Padahal kan di kesempatan lain saya juga memuji Islam Makhachev skillnya gitu. Bahkan lebih banyak porsinya dibandingkan saya memuji skillnya JDM. Karena memang di atas kertas skillnya Islam Makhachev lebih banyak dibandingkan JDM. Tapi mungkin karena short itu sistemnya acak, mungkin yang saat memuji Makhachev tidak
tampak di sana gitu. Kalau misalnya teman-teman ngeklik video panjangnya, di situ pastikan paham. Saya di video itu menjelaskan oh yang Mahachef segini, JDM skillnya segini. Nanti ada part-partnya untuk dibandingkan gitu. Jadi kesalahan saya ngepotong short seperti itu, dan ini segmennya Islam, ini segmennya JDM. Jadi mungkin yang hanya nonton JDM tidak nonton segmennya Islam, sehingga saya dikira pendukungnya JDM gitu. Kalau di video preview hari kemarin yang saya buat kan saya sudah jelas. Saya fans netral di sini, tidak fansboynya Mahachef, tidak fansboynya JDM. Tapi harapan saya Mahachef yang menang, dan prediksi saya adalah 60% Mahachef menang setelah menimbang skill-skillnya itu. Kan gitu. Kenapa kok saya mengharapkan Mahachef menang? Karena tahun depan saya sangat ingin menonton siapa sih yang sebenarnya terbaik di pound for pound itu, Mahachef atau Ilia Topuria. Sesimpel itu saja. Kalau Mahachef tadi kalah, ya harapan saya sebagai fans untuk nonton Topuria versus Mahachef hampir pasti sirna. Kan Topuria hanya akan mau lawan Mahachef kalau menang gitu kan. Ya walaupun gak adil banget sih, karena Mahachef harus menghadapi JDM, sedangkan Topuria mungkin hanya menghadapi Paddy ya, tanpa menghilangkan respect untuk Paddy Pimblett, tapi ya skillnya jauh lah antara Paddy sama JDM seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman lebih kritis lagi ketika ada seseorang yang memuji JDM karena memang skill JDM layak dipuji, itu kan secara tidak langsung itu malah semakin menaikkan pamor dari Islam Mahachef, karena berhasil membuat fighter yang begitu hebat tampak cupu tadi pagi, kan seperti itu kan. Jadi ya kesalahan saya memotong-motong itu karena untuk niatnya untuk menaikkan video panjang saya, karena memang saya masih butuh views gitu. Tapi saya tidak side kemanapun gitu. Jadi petarung favorit saya kan, kalau teman-teman ngikuti dari awal kan tahu, yang pertama memang Khabib, tapi kan pensiun. Untuk saat ini yang jadi favorit saya tuh fighting stylenya kan Justin Gaethje sama Dricus Du Plessis gitu. Ya kalau favorit kan nggak bisa dipaksa. Saya benar-benar amazed sama cara bertarung mereka. Ya saya tahu mereka bukan yang terbaik, tapi kan cara mainnya saya sangat suka seperti itu gitu loh. Jadi di bagian saya memuji Mahachef, bagian saya memuji JDM di potongan-potongan short itu adalah bagian dari keseluruhan video panjang analisa tentang pertandingan JDM versus Mahachef sebelumnya kan gitu. Dan memang prediksi saya banyak melesetnya, tapi overall saya memang memprediksi Mahachef menang. Tapi Mahachef menang entah lewat kuncian, atau lewat TKO, atau lewat decision. Cuma saya pikirnya decisionnya itu 4-1 atau 3-2 gitu. Yang ternyata JDM sama sekali tak bisa mampu menjawab Mahachef, dan Mahachef berhasil menang 5-0 kan, sesimpel itu kan ya gitu. Jadi JDM bermain sebenarnya cukup bagus, maksudnya cukup bagus di sini. Dia berhasil menghentikan semua ancaman submisi Mahachef. Itu harus diberikan kredit, karena nggak semua orang mampu 5 ronde lawan Mahachef. Tercatatkan hanya Volkanovski saja, tapi dia hanya bisa bertahan sampai mentok di sana tok gitu kan. Jadi dia tidak bisa menetralkan dominasi gulat dari Mahachef gitu. Nah untuk breakdown lengkapnya nanti di video besok atau lusa lah ya, akan ada video khusus untuk itu. Nah ini untuk second reaction saja, dan untuk meluruskan saja bahwa saya bukan pendukung JDM, saya bukan pendukung Mahachef. Ya kalau berharap Mahachef menang tadi memang iya seperti itu, tapi saya respect pada dua-duanya karena dua-duanya adalah fighter level elite. Tapi Mahachef jauh lebih elit dibandingkan JDM seperti itu ya. Tetapi gak apa-apa, saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang mendukung, atau yang salah paham juga saya maklumi karena itu kesalahan saya. Terima kasih, karena untuk lebih baik lagi ke depannya seperti itu ya. Dan komentarnya kan juga nambah ramai kan, juga seneng kan bagi kreator kecil seperti saya. Tapi untuk kedepannya saya akan coba untuk lebih bijak lagi dalam membuat short ya. Jadi supaya nggak
nggak gampang seperti itu, nggak gampang terkecoh kayak gitu. Dan dalam MMA memang kesalahan sedikit bisa sampai berakibat fatal, makanya kehebatan masing-masing fighter dari segala aspek dibahas gitu. JDM tuh peluangnya menurut saya 40%. Kenapa? Walaupun skillnya yang lebih unggul dari Islam satu, yaitu striking, tapi kalau strikingnya berhasil mengenai Makhachev, bisa saja Makhachev jatuh, makanya peluangnya 40%. Tapi Makhachev bisa menang lewat TKO, bisa menang lewat submission, bisa menang lewat decision seperti yang tadi, dan makanya peluangnya lebih bagus 60%. Karena seperti kata George Saint Pierre ya, if you are the best fighter in the world, it doesn't mean that you can beat everybody, but if you fight the best version of the fighting style, you can beat everybody. Kan seperti itu ya. Jadi yang kurang lebihnya nggak persis kayak gitu sih, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sampai ketemu di breakdown besok atau lusa ya. Terima kasih. Assalamualaikum.